Halo teman-teman, selamat datang di Hyperliquid Indonesia. Kali ini gue bareng sama temen gue. Nama gue Thank Yapi. you, Sip. Yapi, udah mau datang. Dia bakal cerita experience-nya dia yang menurut gue tuh keren banget. Jadi, sebelum kita sampai ke sana, boleh dong, Yap, kenalin Apa nih? dulu, Hmm. lu eh, kenal kriptonya gimana, terus sampai tahu Hyperliquid itu gimana. Silakan, Oke, silakan bro. kalau ini kenalin nama gue Yapi. Gue kalau di dunia kripto sebenarnya mah dari cycle lalu, cuman nggak fokus banget soalnya sambil kerja cycle sebelumnya. Nah, di cycle ini gue lebih luang, terus kayak pas udah mau mulai bull run nih, kan sebelum tahun ini dan tahun lalu, kita tuh masih patokannya kayak ada 4 year cycle ya. Ya, betul. Berarti Ya, ini cycle kedua lu ya? cycle kedua gue lah anggapannya. Hmm. Nah, di cycle kedua gue ini tuh emang udah gue kayak pengen kopi lah. Kayak cycle lalu tuh kayak gimana, apanya tuh naik turunnya gitu ya. Oh, iya, Jadi iya, tuh iya. gue lebih kayak pengen invest di situ lah. Kayak kalau kalian tahu itu kan di cycle sebelumnya itu naiknya alts bener-bener gila ya. Yes. Sadis banget. Dan Semua kayak kayak semua naik, semua naik dan gak ada drawdown kayak tahun ini dan bener. tahun lalu. Gak ada yang kayak up down banget terus naik gitu. Yes, uh, gue setuju. Sampai kagak ada lah menurut gua. Nah, gue pikir begitu juga di cycle kali ini Hmm. dan ternyata enggak. Dump dulu bro. Dan orang-orang pas pada dump itu semua udah pada bilang bear market ya. Setuju Yes, kan itu? bener, bener. Hmm. Dan bilangnya waktu itu kayak gak ada alt season, gak ada alt season. Ya no Tapi all ya, season. ya bener, maksudnya kayak cuman beberapa koin aja yang perform gitu ujung-ujungnya Betul. di cycle ini gitu. XRP. Yes, kayak gitu. Hmm. Ya, hype itu kan gila banget. Hype gila banget. Jadi sedikit ceritanya guys, itu hype gue tuh juga kenalnya, itu kan project udah dari awal 2024 ya. Iya, Udah tapi lama banget. tapi kita telat taunya. Kita tahunya telat itu di shield sama shout out to bro Andreas Tobing ya. Yes. Keren banget dari dia. Jadi dia si Brian itu ngeliatin Tweet. Waktu itu Bang Andreas tweet, Tobing nge-tweet nge-tweet terus malam-malam nih guys. Jadi cerita uniknya tuh jam 11 ya? jam 11 Iya. malam, gue lagi udah pengen tidur atau apa, telepon nih, woi masuk, udah lu masuk aja gitu. Pelajarinya nanti, soalnya udah di shield nih sama Andreas Tobing, woi gitu kan. Oke, nurut lah gue, masukin deh berapa dolar gitu kan. Dan langsung emang bener gila itu naiknya seru banget. Bener-bener FOMO lah itu ya. Iya, Waktu itu gila. FOMO ya. Langsung sampai ke berapa tuh ATH-nya? 20-an ya? 28. 25 apa 28 deh gitu. 25 apa 28, habis itu turun dulu Iya ke 20 turun. berapa, I forget. Habis itu dia ke 35 deh. Iya. Nah, di saat itu outs lain bener-bener kayak gimana tuh? Mati ya. Parah. Lu Parah. lu lu waktu itu di Athena kalau nggak salah, ya Betul. kan? Jadi gue tuh masuk di Athena, sebenarnya udah, gue tuh DCA dulu tuh, Ya. 2023 akhir, Desember gue inget. Gue udah mulai DCA Athena. Dikit-dikit, dikit-dikit, tiap bulan DCA, DCA, Hmm. DCA, habis itu sampai pelantikan Trump itu tuh kalau nggak salah turun ke Hmm. 0,219 terakhir, kalau nggak salah tuh. Ya. Pas Trump naik, bukan pelantikan ya, sorry ya, election ya, Oh, election day, election, November ya. 6. Ah. November 6, gue ingat banget itu pas November 6, to the moon. Hmm. Benar-benar kayak semua alts naik, itu udah tuh, gue udah tenang no, naik. Oke, terus itu udah seneng tuh. Yes. Udah, By the way guys, Yapi tuh jadi basicnya trader ya. Jadi kalau misalkan yang kayak gua bilang kemarin, you guys do what you guys good at gitu ya. Nah kalau Yapi tuh good at-nya tuh di trading gitu. swing trade lah ya. Ya, swing Ya, trade, swing swing trade ya. trade lah ya, nggak day trader, Ya, nggak bisa day trader. lanjut, lanjut, lanjut. Yap. Lanjut, pokoknya DCA sampai Athena ke $1. Itu gue ngerasain di $1,3. Udah naik tuh $1,3. Wah, tapi kayak mikir pas Januari, Itu TP itu pas di enggak, 1,3? Enggak. enggak, foto doang, Cir. screenshot doang. Take Soalnya picture ya? kenapa? Soalnya kenapa? Banyak orang yang mungkin yang ngiranya tuh Januari bakal naik terus ya. Ya, Ternyata malah didump. Gara-gara Trump ngumumin apa tuh tarif, tarif. tarif. Yang gua kira all season start di situ ternyata enggak, malah malah
Orang bilang nggak ada alt season jadinya. Itu portofolio lu berarti drawdown kira-kira berapa persen tuh? Total ya, itu tuh minus 90% ya. Minus Atau 90% 90%. guys ya. Itu setahu gua ya, kalau orang udah kena kayak gitu biasanya done sih. Langsung Hmm, bilang crypto scam, nggak mau sentuh kripto iya, lagi. iya, iya. Dan di saat itu yang what keeps me, apa ya, sane gitu ya, itu tuh kayak, gue masih kayak percaya bakal ada off season terus ya. Dari situ, ya sebenarnya nggak wise juga, harusnya gue cut loss ya. Terlalu Ya, greedy. ya. Dan kayak, masih bego lah anggapannya kayak kemakan VC gitu. Kan Ethena kan Yes. VC-nya banyak ya. Jadi tuh kayak, ya baik yang nge-shield di Twitter atau apa, emang harganya tuh sharp naiknya terkadang emang 30% Volatile lah, volatile banget, volatile lah, enak banget volatile. sebenarnya. Yes. Cuman ya karena terlalu greedy dan nggak take profit di situ, karena mengharapkan out season yang nggak kunjung datang sampai sekarang, jadinya, Kalau sekarang udah mendingan lah. hmm, Mendingan lah sekarang ya. iya, udah sangat better. Jadi ya itu udah drawdown minus 90%, itu benar-benar kayak tiap malam ya nggak bisa tidur, habis itu kayak ngecek porto mulu tiap 2 detik, ya anggapannya ya pokoknya Psikologinya terganggu, kerjaan terganggu. asli juga Mhm. keganggu, bener ya? Bener, itu kayak gue selama 3 bulan or 4 bulan tuh kayak bener-bener down ya. Jadi kayak males mau ngapa-ngapain, tidur juga pusing, terus kerjaan kerjaan normalnya itu juga mager, ya Hmm. jadi nggak produktif produktif banget lah. Dan apa yang gue pelajari dari sini emang satu, lu harus tahu risk management yang penting itu ya. Ini tuh di YouTube banyak menurut gue, cuman emang perlu dirasain sama diri sendiri. Sekalinya kita udah rugi, pasti kita tuh kayak pengen revenge, revenge trading. Revenge trade. Revenge trading. Wah, itu tuh kayak penyakit banget sih. Emang kalau udah kayak begitu harus direlain, terus kita tetap memiliki strategi yang pas. Menurut gue strategi yang oke tuh, kalau bisa buat di trade ya, Hmm? itu lu harus tentuin RR lu. Oh, risk reward ya Risk guys. reward itu penting banget. Jadi kalau misalnya Gimana tuh? udah turun Ya. banget, udah cut loss aja. Walaupun belum sampai ke support kayak atau apa. Kalau Hmm. misalnya lu swing trader ya, kalau misalnya investor ya itu tergantung conviction. Ya, betul. Itu tergantung conviction lu. Nah, jadi itu gue udah minus 90%, habis minus 90%, anggapannya kan kayak duit 100 juta nih ya, atau jadi 10 juta. Even gue waktu itu hitungannya kayak udah ke 7 juta lah, 8 juta. Dan itu kan kayak ada chartnya ya. Jadi kayak kalau lu loss 10%, lu harus balikinnya Hmm, 2 kali lipatnya yang kayak gitu betul. kan. Dan Ya, lu kalau udah kayak gitu, kalau nggak salah kemarin kita hitung lu harus balikinnya 1000%. Lu baru baru bisa sampai sekarang. BP gitu Hmm, kan ibaratnya. nggak tahu kenapa ya, pokoknya miracle lah anggapannya. Dan lu maksudnya akhirnya believe di ekosistemnya Hyperliquid awalnya gimana tuh? Awalnya sebenarnya kan karena emang gue belum pelajari awalnya ya, Hmm. itu tuh eh jadi ya gue kayak denger dari omongan lu aja sih sebenarnya Bre. Oh, Habis itu ya setelah dipelajari kayak di Twitter ya, simple aja sebenarnya dari asisten fund. Gue tuh ngiranya dulu tuh nyawanya si hype itu tuh dari HLP. HLP. Gue ngira tuh dari HLP. Soalnya kan dari situ kan trade ada fees-nya Yes, muncul. betul. Dan Dan buat sempet buyback lagi. sempet kena FAT gila-gilaan Fat kan? gila-gilaan. Soalnya di saat itu gue ingat banget buybacknya paling nggak nyampe sejuta di Bener. weekdays loh. Sekarang udah jup lagi apa? Tiga, Walletnya tiga Solana. oh, um, Jupiter bener ya? Bukan ya? oh Phantom, Phantom. Oh, Phantom, sorry. Phantom, Jupiter. Phantom, Phantom. Ya, Phantom udah integrate kan, Iya, pakai DEX perpnya si Hyperliquid, buybacknya udah 5 gila. juta, 6 Iya. juta per hari. Itu Bayangin itu, dan weekend aja 2 juta 3 juta gitu. Itu kan mm-mm. itu Kaliin crazy, aja, man. Dulu kaliin. dulu waktu pas zaman kita kayak weekend tuh paling 500 ribu ya nggak Iya, sih? lima lima ratus ratus ribu tujuh ratus dolar gitu. lima Itu ratus pun terus. udah gede sebenarnya gitu. Karena kalau kita comparisonnya ke DEX lain kan masih Iya. kecil gitu kan. Hmm. Dan sekarang, kalau misalnya di DeFi lama, Hmm. itu udah selalu lebih tinggi daripada Tron kan ya. Biasanya Tron Ya, lebih tinggi. Tapi sekarang kita udah Hyperliquid, udah bukan iya kita ya. udah gede banget lah gitu. Nah, Mm-mm. cuman yang menarik, boleh dong lu share deh, gimana caranya lu dari portofolio lu yang udah tinggal 10% ini, Hmm. itu kan balik untuk balik modal kan itu butuh 10x kan, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Which yang menurut gua tuh
lu udah achieve itu dong berarti sebenarnya ya. Sebenarnya ya. Ya, udah achieve itu dan itu susah banget, guys. Gue tuh belajar trading, tapi gue eksekusinya tuh berantakan lah. Makanya gue jarang banget gitu yang namanya Iya, trade gitu. jarang banget sih lu ya. Ya, dan dia ini berhasil ngelipetin portofolionya tuh berarti ya 10x gitu loh. Hmm. Jangan lihat drawdown-nya, tapi lu lihat deh comeback-nya dia itu gila banget menurut gue. Balikin Hmm. portofolio dari 10% balik ke 100% lagi. 10x gitu. Boleh dong, Hmm. Bro. Share dong lu. Sebenarnya Eh rahasianya gimana tuh lu? Kok bisa kayak gitu gitu? satu ya, hoki. Kalau Bukan lah. Enggak lah. Enggak lah. trading emang tapi tetap yang paling penting kan risk management ya, Hmm. dan RR yang benar. Dan kalau misalnya emang berani, itu tuh kayak zaman-zaman sekarang nih ya, udah alts udah mulai volatile lagi, itu tuh kalian TP-nya tuh di angka yang udah diukur di Fibo kah, atau di Hmm. apa, di resisten kah, di Nah itu boleh tuh coba share. Lu tadi kan ada Fibo ya. hmm, Indikator-indikator yang lu pakai apa sih gitu? indikator yang gue pakai. Kalau misalnya orang kan ada yang pakai EMA atau apa ya, Hmm. 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 gue sih simple sebenarnya, kayak supply and demand trader aja gue. Hmm. Jadi di mana ada overbought atau FVG ya, Fair value gap. fair value gap, itu kalau misalnya udah fair value gap ya entry aja di situ berapa persen. Hmm. Kalau misalnya udah dari situ baru ditarik RR-nya, stop loss di mana, take profit-nya di mana. Dan Hmm. dari situ juga harus dilihat, maksudnya BTC keadaannya gimana, sama BTC domnya gimana, total 3. Hmm. Banyak sih sebenarnya yang Hmm. kayak mau jadi agresif buat masuk posisi ya. Itu sih gue lihat dari satu, BTC DOM, Yes, BTC Dom. tapi lebih ke total 3 dan others. Pokoknya kalau itu semua udah confluence, Confluence, baru lu pasang di situ limit gitu ya loh. limit di Area di confluence yang area yang bagus ya, area buy yang I bagus, see, I see. anggapannya gitu. Soalnya terkadang kayak sekarang kan mungkin banyak yang ke sideline ya, Yes. mungkin ada yang ke sideline soalnya kayak nggak percaya bakal naik banget. Ya mungkin ada yang ke sideline, ya sebenarnya sih masukin aja. Kalau kalau gue karena bukan day trader, jadi masukin aja dulu kayak berapa persen deh. Bilangnya sih bukan day trader guys, tapi kalau lu lihat di grup Hyperliquid Indonesia ya, di bagian kita kan ada grup yang bisa trade bareng di Trade situ bareng, ada ya, botnya ya. powered by HL Bot. Ya, shout out to Halbot. Dia take profit terus di situ guys. Jadi lu kalau lihat tuh, nih orang nih kok cuan terus sampai sampai banyak loh yang nge-copy trade lo itu Iya, beberapa iya ada beberapa beberapa. member Hyperliquid Indonesia Iya, copy iya, trade lo loh. iya, iya benar. Ya sebenarnya itu sih kayak gue ngelihat dari apa ya, lihat dari Twitter aja sebenarnya, simple. Hmm. Koin apa yang orang lagi banyak ngomongin? Hmm. Ya sebenarnya pasti koinnya itu lagi, nggak mungkin kayak lu nggak boleh jatuh cinta sama satu koin, men. Hmm. Kayak misalnya sekarang tuh orang lagi ngomongin Pengu deh, Hmm. Pengu Paji kan. Itu tuh eh, buat trading oke, tapi buat kalau misalnya hold mungkin lebih cuan lagi gue. Gue udah take profit di mana, di 0,3 3 Hmm. 0,28 apa 0,26 deh gitu. Tapi sekarang Oke. udah 0,38, men. Udah mau 0,4. Ah. Kalau itu sebenarnya loss opportunity, tapi ya lu nggak boleh FOMO di situ. Ya lu kalau trade trade aja gitu ya. Trade aja. Cuma orang tuh kebanyakan yang gue rasain sendiri itu Hmm. tuh kayak setelah lu udah rugi, Hmm. lu pengen revenge trade. Jadi yang kadang lupa untuk take profit karena lu pengen take it all back in one trade, Hmm. as they take you with one trade juga gitu loh. Dia Hmm. kayak pengen ngambil semua, lu kayak pengen dapetin keuntungan yang lu udah hilang, kayak mereka tuh yang udah ngilangin keuntungan lu dalam sekali trade juga. Tuh, Anggapannya begitu. guys. Ini bukti nyata nih. Dia tuh eh maksudnya benar-benar modalnya ketarik 90% dan bisa balikin ya, guys. Dan itu Iya, tipsnya itu tuh. iya, masih Jangan laki lah. jangan revenge trade. Enggak lah, Bro. Itu maksudnya lu udah menurut gua itu bukan laki justru kayak lu udah punya strategi trading yang mature enough yang Hmm. lu punya kungfu lu sendiri gitu Iya, menurut gua. iya. Yang orang lain mungkin lu share kayak gini belum tentu loh Belum yang denger tentu bisa bisa ngepakai. ngikutin. Yang cocok buat gue ya sekarang yang kayak begini. Kayak ada Hmm. orang yang kayak day trading yang bisa sampai yang leverage-nya sampai 50x, Ya. 75x, gue nggak bisa yang kayak gitu. Kalau lu berapa pakainya biasanya? 5, Oh, 3, 5x, 3x udah. kalau misalnya lagi pengen agresif banget, 10x.
biar bisa Hmm. yang lain juga, koin lain bisa gua masukin juga dikit-dikit. Hmm. Sebenarnya sih kuncinya ya tebar aja jalan, nggak mungkin karena kalau misalnya ada orang yang tahu itu bakal naik bro, Hmm. 100%, itu tuh scam. Orang tuh nggak tahu market bakal arahnya kemana, Ya, kecuali majority or always ya wrong gitu jadinya ya. majority always wrong. Kayak ada lah yang orang yang kayak shout out hotelier crypto ya, Ya, dia aja tuh dia tahu hari-hari ini bakal naik jam-jamnya kemana, ya bahkan ya. tahu, tapi dia tetap day trading. Sorry, swing trade hitungannya. Ya. Soalnya dia mainnya jangka panjang bener. Dan dia spot doang kan kalau setahu Iya, gua. dia spot doang. Hmm. Iya, maksudnya mungkin dia tuh nilai-nilainya dia lebih percaya spot dan gitu ya. Dan kebanyakan emang orang yang udah gede mainnya tuh spot. Tapi kalau futures ya buat lebih asik aja sih ya. Sebenarnya nggak Buat masalah ya, adrenalin aja gitu buat ya. adrenalin. Dan sebenarnya lu nggak mungkin nge-futuresin all your portfolio Hmm. kayak yang kalian lihat di Twitter, kayak misalnya 75x gitu ya, naik 500%. Mereka nggak mungkin pakai portofolio 1M kecuali James Win. Hmm. Iya, James. Wah, gitu itu gila sih itu Itu orang. orang aneh. Itu gila sih itu. Itu orang aneh bener. Jujur. Jadi kayak yang kalian lihat-lihat tuh ya, itu tuh 50x, 75x. Buka akun kecil gitu kali dia. Dia dia cuma pakai marginnya ya paling $50, $100. Dan Ah. yang udah misalnya portonya udah 6 digit, 6 digits ya, 6 or 7 digits, mereka baru berani pakai 10.000, 20.000. Hmm. Nggak bakal mereka yang kayak misalnya misalnya total porto mereka $70.000 ya misalnya, atau 50, kita ngomong $50.000 deh, nggak mungkin mereka 75x di eh, $50.000 itu, Hmm. Setuju, setuju, setuju. Ya kecuali James Win tadi. kecuali James Win Kecuali tadi. James Win Ada tadi. lah pasti ya orang-orang yang cukup gila yang gua nggak ngerti mereka gimana Degen loh ya. Degen yang kayak emang bisa cuan, bisa bener, Hmm. cuman ya nggak sustainable sih menurut gua. Dan nggak worth the risk ya mungkin ya. Ya kalau misalnya cuan sih worth aja ya. Iya, Tapi ya sekalinya itu baru bilang bener, scam. bener, bener. Iya nggak bro? Pas kalian liquid bilang scam. Sekalian lihat liquid scam gitu. Ya, 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 ya. Tapi terlalu kena mental. Gue tuh tujuan gue trade kan buat dapet cuan. Tapi gue nggak mau yang, gue mau cuan banget. Cuman gue nggak mau yang sampai merusak mental gue. Nah, tapi perlu diketahui juga nih teman-teman nih, kayak lu sendiri kan juga bukan full time trader juga kan, lu Bukan ada bulan. bisnis di luar Iya iya. kripto juga gitu kan, Iya. ada web 2 bisnis juga kan Mm-mm. gitu. Jadi walaupun lu rugi atau gimana pun, lu tetap ada Masih backup, ada backup. ya Iya. kan? Yang kayak gitu aja gue nggak mau all in posisi kripto gue. Hmm, Dulu udah all in sebenarnya di Athena sih. yes, Sekarang lebih ke manajemen lah. Udah ada stable sih iya. sekarang. Dan lu udah mature lah kalau menurut gua itu. Dan Mm-mm. itu cepet banget sih, maksudnya growth lu itu ibaratnya kayak lu baru actively trade di cycle ini tuh ya awal tahun ini gitu nggak sih Mhm, sebenarnya? mhm. Yang bener-bener heavy banget di Iya di trading tuh. trading setahun lalu gue tuh kayak masih DCA hitungannya. Hmm, Sekarang gara-gara gue drawdown banget, gue pengen coba anjir trading lah. Lebih ke situ sih. Gue kalau udah nice. trading, gue udah tahu risk ratio gue. Awal-awal ya stumble-stumble. Sekarang ya better lah. Hmm, Ya nice, walaupun nice. sekarang gue jujur masih masih FOMO sih. Kalau misalnya totonya BTC ke 100K sih gue I don't know what. Rata kanan lagi. Gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Tetap beli lah, buy the Oke, bottom. oke. Em, Kalau menurut lu sendiri, yang kita balik lagi nih yang ke Fourier cycle. Hmm. Menurut lu cycle ini gimana? Bakal Fourier cycle lagi atau lightning cycle atau menurut lu gimana? Kalau kata orang-orang yang gue denger itu bakal lengthening cycle ya. Nggak kalau Kalau lu gue sendiri gitu. sendiri, gue nggak mikirin itunya sih. Jadi react aja gitu ya. React with the Ah, bagaimana. I Jadi see. ya nggak ada patokan gimana-gimana. Pokoknya kalau misalnya emang data udah menunjukkan waktunya. Soalnya ini kan kayak kepantau makro banget nih. Hmm, Ini gue belajar dari hotelier crypto juga sih. hmm, Yang tiap hari, tiap pagi, jam 7 pagi, dia udah mulai ngepost tuh. benar. Udah kayak korannya kita. GM, maksudnya jam 8 terus gini ya kan. Iya, Gue sampai hafal tuh pokoknya jam 4 sore itu marketnya udah pasti merah karena ya market Asia nge-short iya gitu kan. orang Korea nge-short Sato. Tapi ya walaupun gue nggak ngeliat itu di on chain ya, Hmm, tapi yang ngeliat aja duitnya tuh kemana. Nah pasti nanti nyiprat-nyiprat juga ke kripto hmm, dan nyiprat juga ke alts. Dan ini kan sekarang Ethereum lagi naik banget.
mungkin sih ini emang kesempatan buat long long the altcoins ya. Hmm. Tapi ya tetap risk management. Soalnya di pikiran gue tuh selalu di pikiran banyak orang yang masih pemula ya. Hmm. Gue yakin kayak mereka tuh mikirnya pasti bisa ngalahin ATH sebelumnya. Kayak Hmm. koin ini contohnya misalnya kayak Solana masih bagus lah, kayak misalnya koin-koin yang udah zaman dahulu banget apa ya, kayak misalnya Yearn gitu misalnya. AAVE, Oh, misalnya kita AVE. ngomong AAVE ya, coba ya ngomong AAVE tapi masih Cardano, bagus ya. Cardano. Cardano nggak ada use case. Cardano ya kayak misalnya di Cardano ya deh, Ya. itu di cycle sebelumnya aja tuh kalau nggak salah emang nggak senaik di cycle sebelumnya lagi ya, di Hmm. 2018 ya. Dan di cycle ini menurut gue juga dia nggak bakal bikin ATH baru sih. Kalau hype gimana hype? Hype udah ATH pak. Hype udah ATH. Hype udah ATH pak. Ya, ya. Ya tinggal kalau misalnya denger gue quote ya, kalian udah nge apa AMA bareng sama Andreas Tobing, Iya. itu kan ngomongin hype itu bakal kemana. Terus lu percaya, ya bakal mulai trimming lah di 100. Terus si Andreas Tobing kan kayak nge-react kayak, itu 100 itu tuh udah pasti, cuma tinggal Oke, kapannya aja. it's a matter of when katanya Iya, kan. it's a matter of when kan. Ya, bullish on hype, sangat bullish ya, Eh, karena guys, tapi gini ya, gue sama Yapi tuh kita udah punya barang di bawah banget. hmm, Jadi mungkin buat kalian yang baru masuk ya kalian harus tahu resikonya gitu. Kita beli iya, udah di bawah banget lah iya. pokoknya. Makanya ya gue bisa sampai balik modal lagi ya, karena belinya Iya, dia anggapannya di 11. iya. Ada bahkan gue uh, pasang jaring di 9,3. Tapi nggak kena ya. Nggak, gue cancel, soalnya gue nggak jiper. Gue Ah, takut. siap. Tapi yang 11 itu maksudnya spot atau future? Waktu itu futures. Oh. Waktu itu futures bener, jujur. Soalnya gue kayak pengen make it back in one trade juga. Revenge, masih revenge tuh. Iya. Tapi kayak bener-bener gue tuh bottom fishing waktu itu. Hmm. Biar Terus nggak liquidate. ditarik ke 9 getar dikit. Nggak dikit itu. Sial, nggak dikit itu. Ya agak terbanyak ya. Jangan ya, do not do this at home ya. Iya. Risk management yang bagus, yang penting itu. Oke. Dan harus tahu aja lah ya, apa Bitcoin atau tren itu lagi mengarah kemana. Yang kadang emang susah dilihat. Tetap harus lihat chart, lihat data, block the news. Block negatif news yang banyak di Twitter. Mereka tuh semua cuma buat nge-shield backs mereka. Mereka Tuh tuh guys, nge-tweet hati-hati tuh. yang banyak predatory lah. Oke. Mungkin gua ke last question ya. Apa tuh? Kalau lu kan trading nih, lu ada pesan apa nggak buat yang nonton yang kebetulan trading juga dan baru belajar gitu? Ya ada nggak yang lu mau sampein yang menurut lu kayak harusnya gue tauin dari awal gitu atau anything lah terserah yang lu mau Saran sampein gue, gitu. kebanyakan yang gue lihat ya, kalau misalnya crypto trader, apalagi yang baru mulai itu, mereka menganggap kesannya sebenarnya, nggak semuanya ya, disclaimer. Kripto itu tempat untuk mencari duit secara cepat. Nggak salah. Itu nggak salah. Tapi lu juga bisa hilang duit secara cepat. Orang tuh kadang lupa di bagian situnya. Jadi, lihatnya rewardnya doang gitu ya. saran gua adalah research carefully dari YouTube, cara nge-trade atau apa, basic-basicnya aja apa. Habis itu, jangan ngikutin kata-kata kayak influencer ya. Apalagi yang ada paid groups atau paid apapun itulah ya. Itu mereka nge-shield their own bags. Itu tuh jangan percaya 100% mentah-mentah. Kalian harus tetap punya Dior. Dior. Orang pada bilang Dior, tapi ya sebenarnya susah Dior tuh. Soalnya kenapa ya? Kayak mereka tuh FOMO. Yes. Kayak gue juga FOMO waktu itu. Ya intinya conviction-nya nggak boleh minjem lah ya. Satu, conviction nggak boleh minjem. Habis itu kayak di saat kalian mau trading, itu benar-benar nggak boleh nebeng nasib. Dan jangan kayak gara-gara dia bilang, if bakal ke 6.000 nih. Oke, mungkin bisa terjadi dan mungkin nggak bisa terjadi ya. Cuma jangan jadikan kata-kata orang bisa ke 6.000 itu jadi pegangan lu. Harus ada alasannya apa. Duitnya lagi kemana. Itu harus lu tahu juga. Biar lu nggak digocek.
Dan gitu nggak aja. ngeblame ya ujung-ujungnya ya. Iya, walaupun kayak gue juga nggak ngeblame siapa-siapa. Jujur gue tuh ngeliatin eh, apa influencer-influencer juga. Cuman gue udah tahu itu kan emang Dior apa resiko pribadi gue. Gue nggak ngeblame orang. Cuman Hmm. gue juga tetap bodoh lah hitungannya waktu itu. Hmm. Walaupun untung ya puji Tuhan. eh nah balik lagi balik modal. Yes. Bahkan udah mau untung Oh itu kok. keren sih itu, keren Mm, itu. mm. Terselamatkan lah dengan hype. Itu. Sekarang gue mainnya lebih low risk. Jadi ada stables dan garap di Hyper EVM. Oh jadi sekarang udah ada play garap DeFi juga ya. Ya, Oke. Jadi nggak lebih kayak nggak begitu sih. sebar-bar dulu. Nggak, dulu tuh ya bang bener kayak leverage trade, Nah, untuk kanan, untuk kanan. long. Ya, ya, sih, nggak, sih. nggak pernah kena margin call, nggak pernah. Yes. Tapi ya foto gue drawdownnya sampai 90%. Anggap aja guys, gila. Duit kalian yang udah usaha tuh ditabung setahun misalnya kan ya. Dan itu benar-benar kalian tuh sampai menghemat banget. Misalnya yang udah punya pacar gitu, yang jadi nggak pacaran, sampai berantem sama girlfriend-nya gitu. Hmm. Sekarang di altcoin season ini ya get a new girlfriend ya. Get Yang a belum new girlfriend. yang belum punya pacar maksudnya. Kalau gua Udah apa ada, tuh? udah ada apa Repot apa? gimana sih? Udah Oh ada. udah ada, udah ada. Mungkin nonton sekarang. Oh oke, oke. Gitu sih, Bre. Um, ya, guys, eh, apapun yang di-share sama Yapi tadi itu pure dari POV-nya dia, ya dari Mm-mm. pengalamannya dia dan ya itu menurut gue sih keren banget ya. Maksudnya lu udah drawdown sampai segitu parah, terus lu bisa 10x lagi balik lagi itu Hmm, nggak semua orang itu bisa lakuin. iya, Dan mungkin aja caranya yang tadi dia share itu bisa cocok ataupun bisa nggak cocok juga sama lu, ya. betul. Eh, jadi ya tetap Dior, pokoknya ya gue doain semua yang nonton kita Dapat bisa pengalaman baru ya. nikmatin bull Hmm, market lah, iya, cuan lah iya. semuanya. Udah sengsara selama setahun ya kita Ya, ya. gitu. Waktunya kita harus merasakan FOMO yang life changing money ya. Yes. Amin, amin, Amin amin, ya, amin. amin ya. Oke, yap, thank you Kalau banget gitu nih aja udah ya. mau Santai, Bro. sharing-sharing di Hyperliquid Indonesia. Yep. Em, Mungkin kedepannya gue juga mau bawa speaker-speaker yang tentunya ya ada hubungan sama Hyperliquid lah, entah di invest di Hyperliquid atau build di Hyperliquid. Mm-mm. Ya, kayak gitu deh. Em, Udah gitu aja sih. Terima kasih Thank buat you. yang Santai. udah nonton, Yapi, thank you Hmm. banyak. Ya, sip. Ya, sampai Semangat ya. ketemu di video selanjutnya guys. Ya guys. See Bye-bye. you.